Shalom guys. Oke, perkenalkan saya Meldi Luhu 5. Saya Bro Jeff. Saya Bro John. Dan ini Bro John. Bro John. Kok gue yang korban ya? Oke. Ya oke lah, gak apa-apa lah. Oke, kami ini semua bertiga ini kita dari podcast Soundership. Nah, Soundership itu apa sih bro sebenarnya bro? Soundership itu podcast yang akan lebih menyuarakan suara-suara dari sisi jemaat atau domba atau Pelayan pelayan Tuhan. Luar biasa. Dan tentunya apa yang kita bahas di sini ya memang agak-agak pedas, karetnya 2. Dan agak-agak sensitif ya. Untuk kalangan sendiri ya. Ya, untuk kalangan sendiri. Oke deh, guys, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai podcast kita. Soundership, let's speak it out. Kita lanjut lagi ya, masuk ke dalam inti pembicaraan kita pada hari ini. Nah, hari ini Membahas apa nih kita? Iya, sebenarnya banyak nih. Ini hal-hal yang benar-benar, kayak agak kaku kalau diomongin nih. Ini mengenai PK. Nice. PK ini kan persembahan kasih. Nah, ini kalau menurut lu orang, nah ini nanti akan kita bahas nih ya pada hari ini ya. Ini sebenarnya PK itu perlu dikasih apa enggak sih? Ini lagi rame juga ya, lagi viral. Lagi viral, sosmed lagi banyak juga. IG ini waduh. IG ada, kadang-kadang Belum banyak juga sih dari tongkrongan gue, dari teman-teman yang suka sharing, dari pelayan-pelayan yang suka curhat juga, ya kan. Ini kita tampung, kita inspirasikan di sini nih. Iya betul. Kadang-kadang banyak juga kan, kayak kita orang ya kan, lo, gua segala macam. Nah kita kan dari sisi pemusik, pengerja di gereja ya kan, ada juga mewakili teman-teman singer, WL, pemain musik. Wah ini benar-benar hal-hal yang sebenarnya agak takut untuk dibicarakan gitu kan. Sensitif. Nah, ini ada satu kasus nih, Bro. Ini gue menarik di sini. Jadi ada gue lagi iseng-iseng scroll IG. Nah, ini nemu satu postingan, ada pertanyaannya begini aja judulnya. Itu pelayanan dibayar apa enggak sih? Dikasih uang apa enggak sih? Ya, terus dia dengan lantang bilang, "Ya enggak lah." gitu kan. Wow, ya enggak. Wih, dahsyat banget ya. Langsung rame kan. Tapi yang serunya gue lihat di IG-nya ini, jadi gue jadi mikir, nih gue lihat nih gerejanya dahsyat nih bro. Gerejanya punya kayak apa tuh yang udah pakai LCD gede, lightingnya mantep, soundnya mantep. Gue lihat bukan abal-abal, bukan gereja ya masuk baru rintis lagi, bukan. Ini udah gereja kalau bisa dibilang bahasa kerennya mega church. Ya kan Bro John, mega church tahu kan? Tahu ya kan, mega church gede lah istilahnya. Nanti kalau mega church income-nya juga Gue dulu bro. Lanjut ya. Pokoknya begitulah ya. Jadi ini keresahan gue lihat gitu ya. Ini gila mega church. Dia bilang ini kan kata kasarnya dibayar. Sebenarnya kan ini kan maksudnya dapat persembahan kasih nggak kalau bahasa halusnya. Berarti kan nggak dikasih bro. Nah ini dari segi dia, gue lihat sih dia orang berada sih men, nggak masalah. Tapi kalau pas gue lihat lagi, gue mikir-mikir lagi, pasti ada pemusik yang mungkin dari segi ekonominya kehidupannya nggak sebagus dia. Intinya kan, dia kan udah istilahnya artis IG lah gitu kan. Wah, gue liatnya, kalau kayak gini, kalau menurut lu orang nih gue nanya, kira-kira keterlaluan gak sih kalau misalnya mega church itu udah punya, ya tadi kan lo bilang kan agak ngeri tuh income-nya gede lah gitu kan, ya jemaatnya banyak lah, ada dananya, bahasa halusnya ada dananya, maaf ya ada dananya gitu kan. Ada dananya, tapi kalau nggak ngasih PK itu gimana menurut lo bro? Coba Bro Jeff dulu. Kalau menurut gue sih ya, gue sih balik lagi, gue akan melihat dulu nih. Jadi kalau misalkan dari gereja yang ngajak gue main itu atau ngundang gue untuk pelayanan itu, gerejanya misalkan contohnya di luar kota atau gereja yang masih kecil ya, istilahnya bukan mega church. Bahkan kan kita bisa lihat lah ya waktu kita mau pelayanan itu dari fasilitas gerejanya yang masih sederhana, semuanya masih serba sederhana. Ya kita juga kita juga bisa melihat lah di situ lah gitu kan. Jadi gue sih nggak pernah mematok bahwa kalau gue pelayan itu harus dikasih PK nih apa segala macam. Tetapi kalau misalkan
balik lagi kan semua orang kan beda-beda ya. Kalau gue sendiri kan juga gue ada juga kerja di luar selain gue bermusik ini atau lainnya di gereja ini, gue ada kerja juga dan cari duit juga di sekuler. Nah balik lagi di luar sana kan banyak teman-teman gue nih dari pemusik-pemusik, worship leader maupun singer, semuanya itu kan mereka banyak yang fokusnya itu dan cari nafkah, cari kehidupannya itu ya di musik gitu. Otomatis kalau lu nggak ngasih PK ke mereka, terus mereka mau hidupnya itu kan dari mana gitu. Dari mana duitnya? Mereka kan belajar musik juga waktu mereka kuliah musik atau belajar musik, pasti kan mereka dulu kan bayarnya pakai duit. Iya benar juga. Sekarang juga udah keluarga, udah punya suami, punya istri, punya anak, itu juga pasti kan kasih makannya pakai duit gitu kan. Kan nggak bisa kita ngasih makan terus beli susu buat anak, beli pampers buat anak, terus kita ke toko kasihnya shalom, kasih haleluya gitu. Bisa tampar gigi kiri, diberi tangan kanan. Beda cerita. Beda cerita bro. Nah itu kalau dari pandangan gue sih kayak gitu kurang lebih. Iya. Kalau dari Bro John sendiri, pernah nggak sih nemuin kasus-kasus di gereja di teman-teman gereja mungkin yang kira-kira ada nih kasus seperti ini yang mereka keluhkan, tapi kok gua gereja gua gede, tapi kok nggak ada sesuatu hal kayak apresiasi lah dalam bentuk kali ini gua akan ngomong PK gitu. Nah ada nggak sih kira-kira? Puji Tuhan kalau di gereja yang gue layani sih gembalanya baik sih, dia care lah ya terhadap jemaat-jemaatnya, dan kita memang bukan gereja yang profit center, kita lebih mementingkan pelayanan. Bahkan gembala gue itu malah keluar duit sering ya, dan gereja itu kita kan juga kebetulan istri saya pegang keuangan, lebih banyak lombok sih pendatangnya, gembalanya itu yang lombok. Tapi kalau tentang PK ini menurut pandangan saya kita harus lihat dari background gereja juga ya. Ada beberapa gereja yang memang dia merintis. Kita sebagai pelayan-pelayan itu tentu harus bekerja tanpa pamrih ya. Memang perlu ongkos ya, tapi itu salah satu sacrifice dari kita lah ya. Kalau kita memang niat mau melayani, tentu kita kan udah tahu apa yang akan kita layani, kemana kita akan melayani, kita udah harus siap. Kalau memang kita nggak siap, ya jangan lakukan. Kalau kita nggak punya uang ke sana, ya jangan lakukan. Dan juga nggak baik memang kalau kita mau pelayanan misalnya ke Nusa Kambangan atau kemana, tapi nggak punya duit, belum minta sumbangan, ya nggak sampai begitu juga lah ya. Tapi ya di situ kita lihat background gerejanya juga, kita mau tolong atau kita memang harus setidaknya diberikan PK lah untuk kesana. Kita juga bisa lihat ya gitu ya, maksudnya harus lihat secara objektif juga sih. Gitu. Nah, tapi ini ada beberapa pandangan ya bro ya, ada beberapa pandangan mengenai pemberian PK ini. Ada pandangan begini nih, jadi seharusnya kita pelayanan tuh nggak boleh terima PK. Terus harusnya hidup kita tuh memberi buat Tuhan, karena Tuhan memberi lebih buat kita gitu kan. Jadi pandangan-pandangan ini yang seringkali membuat seseorang tuh kayak gue nerima PK berdosa sekali gitu loh. Nah kalau menurut pandangan lu sendiri gimana Bro Jeff? Dari Bro Jeff dulu deh. Dan ini biasanya ada ayat-ayatnya yang diangkat ya di situ. Ya. Oh iya ada. Ada tuh yang di oleh beberapa oknum lah. Kalau gue sih beda-beda. Mungkin lo ada ayat apa kalau yang lo pernah jumpai? Kalau kalian sering gue jumpai kayak gini nih ayatnya. Jadi kayak berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup ya kan. Kan jadi kita harus mempersembahkan hidup kita ya. Terus kayak apalagi dia bilang kamu harus bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pokoknya pekerjaan kita ini semua untuk Tuhan. Kalau di gereja jangan mikir-mikir soal uang atau segala macam. Kayaknya kita kayak nggak mau terima PK itu kayaknya kalau kita terima PK itu nggak tulus berarti. Waduh. Coba sekarang kalau kasusnya tuh dibalik gitu kan, melayani seperti untuk Tuhan pasti akan sediakan. Nah, kenapa nggak gereja aja gitu yang percaya itu gitu kan? Mereka harusnya kalau memang melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya mereka percaya mereka akan disediakan untuk PK segala macamnya dan kebutuhan-kebutuhan lain, betul nggak? Kalau gimana tuh kalau pengalaman lu sendiri? Kalau gue biasa ada juga ayatnya dikasih ayatnya carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Apa sih ditambahkan? Pada kenyataan ya ada temen gue pemusik ya. Temen gue ini sebutnya si A lah ya. Si A ini kan full time nyari duitnya, udah berkeluarga nih dia nih, udah punya istri, udah punya anak. Dia
Dia cari duitnya emang nafkahnya ya di situ, di musik, nggak ada yang lain sampingan atau yang lain itu nggak ada. Gak gawe kantoran ya bro? Nggak gawe. Makanya otomatis ketika dikasih ayat itu, ya dia sih mungkin karena dia dari daerah merantau ya masih polos lah orangnya, masih oke lah dia. Dia taatin ya kan, apalagi ngomong kan mungkin yang punya otoritas apa gitu kan. Nah ketika dia taatin, lama-lama bukan dia carilah dapur kerajaan Allah, tapi dia nggak dikasih PK. Lama-lama dia yang dicarinya sama para rasul. Apa 12 murid Yesus? Ada Markus Sokabisi, gitu ya. Ada Thomas, ya kan? Ada Simon anak Neran. Itu nama-nama debt collector. Jadi temen gue ini terlibat tinggal. Tapi gue pernah dengar juga nih kayak gini. Ada loh salah satu gereja juga ya. Jadi udah pemusiknya nggak dikasih PK gitu kan, dalam arti nggak dikasih apresiasi. Terus dilarang juga untuk main di sekuler, terutama pemusik nih yang sering kena nih teman-teman, pemusik banyak yang sering kena. Bener iya. Jadi dilarang main sekuler, gak kudus kamu tidak kudus. Kamu melayani di gereja, kamu main sekuler, kamu hari Sabtu kamu main sekuler reguler, tidak ada urapan. Aduh gimana itu bro? Terus akhirnya dia dia nggak ngambil job, main wedding enggak, main gig enggak, ya kan? Makanya bingung. Kadang-kadang gue bilang. Jadi susah, sedangkan bener kata lu sih. Tadi ada beberapa orang yang emang hidupnya dari musik. Jujur, gue juga begitu. Gue hidup dari musik, ya kan. Gue hidup cuman ya dari talenta yang gue bisa, puji Tuhan gitu kan. Gue gak ada kerja kantoran. Mungkin gue ya puji Tuhan masih ada ya kayak bisnis sampingan. Tapi kalau ada teman-teman lain yang tadi lu bilang kan kayak dari rantau, itu mereka baru datang ke Jakarta tapi bingung mau ngapain ya kan, di satu tempat itu kan, bingung mau ngapain, gak ada job juga, gak ada penghasilan juga, bisa cuma main musik doang, di gereja pun tidak dihargai, dikasih model-model kayak gitu. Nah ini gue mau tanya dulu nih pandangan pada masternya. Bro John, profesor kita di sini, tameng kita kalau kita dicekal. Tolong gereja-gereja carinya Bro John ya. No. Kalau dicekal ya. Ini produsernya ya. Pandangannya gimana? Pandangannya Pak Produser. Kalau menurut gua justru gereja-gereja itu mestinya bisa memfasilitasi pekerja-pekerjanya ya. Karena kan tadi dibilang gimana pekerja itu harus bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Ya gimana mau bisa bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan gitu ya? Ongkos saja dia kekurangan gitu kan. Disuruhnya pelayanan yang jauh-jauh, belum kalau ada lagi sebelum acara Natal atau apa kan perlu latihan, perlu ongkos juga. Sedangkan di rumah juga kita harus tahu bahwa mereka pun juga punya keluarga yang perlu dibiayai gitu ya. Jadi saya rasa itu mah urusan yang kecil lah ya kalau untuk gereja memberikan PK itu semestinya bukan menjadi hal yang harus didiskusikan atau diributkan ya. Kalau kita lihat memang ya kalau dalam masa-masa pelayan-pelayan di masa-masa rasul ya mereka langsung dibiayai oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan sendiri. Tapi ini kan kita bicaranya tentang melayani di gereja. Ya harusnya gereja itulah yang bisa memfasilitasi pekerja-pekerjanya supaya bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Tapi pada kenyataannya gereja-gerejanya itu malah ya bilangnya seperti itu. Ya Tuhan yang akan memberkati. Pokoknya kamu taat aja, kamu melayani aja gitu. Iya Tuhan yang memberkati. Tapi yang terima persembahan dari jemaat siapa? Ngeri teman-teman. Ini ngeri. Bukan kita Ya. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, ini podcast karetnya dua agak pedas. Jadi tolong diterima dengan hati yang lapang. Lanjut. Oke, lanjut. Ini ya kalau menurut pandangan gue pribadi nih ya, sekali lagi teman-teman, ini pandangan gue pribadi. Kalau gue lihat dari hal ini terkesan banyak, ya, ini gereja yang memanipulasi. Sekali lagi ya, tanda kutip memanipulasi perkataan-perkataan. Tapi gue akan ngerti kalau gereja ini mungkin akan gereja yang rintis, gereja yang memang ya. Mohon maaf nih, jemaatnya aja dikit, banyak kan mungkin lansia, ya kan, orang-orang
ya nggak bukan orang-orang yang mewah lah, bukan orang-orang yang kayak pekerja, enggak, banyak kan orang-orang tua. Ada kok gue temuin kayak gitu. Dan salah satu pelayanan di gerejanya adik gue ada yang begitu. Jadi gembala ini sederhana, emang benar-benar rumahan gitu. Nah itu sih gak masalah ya bagi gue. Tapi yang gue tekankan di sini, yang gue bilang kenapa memanipulasi itu rata-rata yang gerejanya wah keren, udah pakai lighting ya kan. Udah pakai asap-asap tuh pas penyembahan ada asap. Gila, mantep ya. Terus kalau misalnya ngundang tiap nih kemarin kan baru Natalan, ngundang artis kan. Yang apa ya, sekali nyanyi dua lagu deh, 70 juta. 50 juta. Itu asap gitu gayanya nggak sedikit tuh. Iya bener gitu. Pohon Natal doang. Iya bener. Pohon Natal ngejulang sampai mentok di plafon. Iya, itu aja bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak pengerjanya, gak usah pemusik dah, kesian yang kayak bersih-bersih gereja segala macam. Apakah ada apresiasi sampai seperti itu? Enggak kan? Nah ini kadang yang gue lihat, yang gue temukan kasusnya justru di gereja-gereja yang besar seperti ini. Maksudnya dalam arti gereja-gereja yang mampu ya, dalam arti mampu. Mohon maaf nih, mampu. Yang memang juga dalam arti juga bisa punya tempat yang bagus. Terus juga mohon maaf, gembalanya juga pengusaha yang sukses. Justru ditemukan memanipulasi dengan yang tadi disebutkan itu, alat-alat itu kayak apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Terus habis itu juga apa? Bekerjalah untuk Tuhan. Dari gereja cuman pelayanan cuma di salam tangan dibilang shalom. Shalom. Begitu sampai di jalan naik motornya mogok. Kenapa aku ya kan? Jadi temen gue nih. Ini bukan cerita di sini. Oh bukan temen gue. Gue di jalan nenteng gitar berat-berat ya kan, bawa motor, nggak ada duit. Temen lu yang ini? Bukan ini. Kayaknya gua itu bro. Dari shalom jadi shalom. Sial ya di jalan. Yang biasa ngomong ini mungkin mereka tidak pernah merasakan berada di posisi itu. Mungkin sih, benar-benar juga ya, bisa benar juga sih, bisa juga. Iya. Tapi ya benar itu bro, itu kisah nyata, gue ngalamin sendiri tuh kayak gitu tuh. Gue pulang, gue kaget itu. Tapi zaman itu memang gue masih awal-awal melayani kan, nih gerejanya wah nih. Tapi sama belum. waktu itu belum. Masih bujang. Berarti itu juga kadang-kadang masih itu tuh dianggap wajar juga. Kamu kan juga masih bujangan. Kamu belum ada pengalaman melayani Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi gue jadi kayak rasul. Padahal lu udah pelayanan dan udah main musik, udah belajar musik udah puluhan tahun. Iya, makanya gue waktu itu mau naik bus aja kagak ada. Waktu itu aja gitar gue minjem, efek gue minjem. Gue masih inget gue minjem efek sama gitar gereja gue yang satu lagi tuh, ya kan. Jadi gue minjem tuh, gue nenteng-nenteng. Gitar punya teman gue, efek gue minjem gereja yang satu lagi, gereja nyokap gue tuh waktu itu. Jadi gue ada pelayanan satu tempat, tempatnya bagus. Tapi gue nggak pulang-pulang kok cuman shalom. Aduh gimana nih? Matilah gue nggak bisa naik bus. Jadi gue mau naik bus juga segen ya kan, daripada gue naik bus jadi acara Smackdown di dalam bus kan pukul-pukulan ya kan. Lagi bisa belum waktu jam Iya. ada peleter tuh ya. Nah itu gimana tuh ya? Karena gue juga waktu itu hidupnya juga bukan orang yang kayak, biarpun bujangan, bukan orang kayak keluarga yang dari background keluarga yang berkecukupan gitu kan. Nah makanya hidup cuma dari musik. Nah, itu kan mak gue juga jendes, ya kan. Gue 5 bersaudara kayak Power Ranger, ya kan. Jadi gue anak pertama, ya kan. Ada gue banyak. Gue jalan kaki. Wah, gue mikir juga nih. Tapi waktu itu kan mikir masih polos, lah tulus lah. Tapi makin kita mikir, makin dewasa, makin realistis hidup ini. Ini kayaknya nggak beres deh ya kayak gini-gini. Kadang ada bener juga tuh firman Tuhan bilang kita tulus seperti merpati, cerdik juga seperti ular. Biar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Iya. Ya, memang fenomena selebrasi ini sangat memberikan stigma negatif ya bagi banyak orang, apalagi yang dia ngerti firman, dia yang belajar juga. Ya pasti bikin kesan yang negatif. Kalau menurut saya sih ini balik lagi kepada gerejanya juga ya, bahwa mereka bisa mengadakan acara-acara big event gitu kan, tapi semestinya juga secara adil melihat ke bawah bagaimana pekerja-pekerja mereka, bahkan jemaat-jemaat mereka seperti apa gitu. Jangan sampai masih ada jemaat-jemaat yang papah miskin gitu, tapi dibiarkan begitu aja. Sedangkan gereja di waktu yang bersamaan bisa membuat sebuah acara yang mewah gitu kan. Belum lagi yang tadi gua bilang yang di daerah pelosok-pelosok, ya itu memang dilematis ya. Kalau kita bicaranya pelayanan ke daerah itu kan mesti lihat juga gerejanya. Gereja A nggak mungkin dia mau pelayanan di gereja B gitu kan. Siapa lu gitu kan. Tapi ya balik lagi makanya ke gereja masing-masing gitu.
di gereja dia di pelosok, kok bisa nggak disupport, sedangkan dia bisa bikin selebrasi begitu wahnya, sedangkan gereja mereka yang ada di pelosok itu dibiarkan miskin begitu aja gitu. Saya juga ada beberapa kali pelayanan di daerah-daerah dan memang situasinya ini sih bro, parah sih, AC-nya yang nggak ada gitu kan. AC alam ya? AC alam gitu kan. Terus bangkunya juga banyak yang reot-reot. Terus banyak tuh ya yang pelayanan itu all in, nggak all in. Oh, Betul. Yang jadi WLG juga. Oh, iya. Kotnya dia juga. Iya, kota dia juga, yang jadi asal dia juga. Iya betul. Gitu. Ya makanya kembali lagi sih ya kalau menurut pandangan gue lagi ya, sekali lagi, ya ini sebenarnya masalah persembahan kasih ini adalah sebenarnya sih masalah kesepakatan sendiri aja antara gereja sama si pelayannya itu kan. Nah tapi balik lagi, kalau memang bisa menghargai, dalam dunia sekuler aja kita menghargai, ya kan? Kayak contoh di rumah gue ini, kalau misalnya gue panggil tukang rumput depan rumah gue udah panjang, pasti gue kasih lah uangnya kan, kasih gue kasih ongkos. Jadi payah, nggak mungkin selesai motong rumput terus gue bilang, bang terima kasih ya bang ya udah motongin rumput saya, bisa dapet tinju, bisa main tinju gitu, ya kan? Waduh kacau. Nah dalam istilahnya dalam dunia sekuler aja hal-hal seperti itu aja diperhatikan gitu loh. Tolonglah ya kan, kita ini diperhatikan juga lah ya kan, dalam arti bukan ranah pemusik aja tapi yang kayak di bawah-bawah itulah ya kan, yang pekerja-pekerja di gereja yang benar-benar melayani dan hidupnya dari melayani ya. Hidupnya dari melayani doang, yang emang dia nggak kerja sekuler, nggak kerja apa gitu kan. Tolong itu diperhatikan terutama untuk gereja-gereja yang mampu gitu. Nah, tapi ada satu kasus lagi nih bro, menarik. Nah, ini kisah nyata. Jadi ada salah satu kasus yang gue dengar. Jadi satu orang nih, dia yang kata tadi bro bilang itu orang perantauan. Orang perantauan datang, dan emang tipenya begitu juga. Jadi kamu jangan mikir di sini di kalau pelayanan itu uang nggak boleh. Kita emang nggak memberikan PK, tapi Tuhan akan memberkati kamu di tempat lain. Kan? Nanti Tuhan akan memberkati kamu di tempat lain. Tapi yang ngomong ini sekali lagi ya teman-teman, yang ngomong ini gereja yang mampu gitu loh, gereja yang keren gitu, yang bisa ngadain event yang mampu. Nah ironisnya juga teman-teman pelayanan yang lain juga ngedoktrin dia hal yang sama kayak gitu. Ya sabar aja, ini contohnya kayak gue. Nanti gue dulu melayani, gue dari susah, ya kan, dari susah sekarang gue akhirnya bisa punya mobil, karena gue setia. Tapi setelah gue telisik, hidup lu nggak susah-susah amat bro. Orang tua lu masih kaya, masih mampu. Istilahnya nggak bukan kayak anak rantau yang datang ke satu tempat. Nah awal ya, dari nol ya. No, kalau emang gak ada duit ya gak makan hari itu. Tapi kalau orang yang masih ada orang tua, ya keluarganya masih di sini terlindungi, lu nggak mungkin gak makan. Tiap hari nyokap masak apa segala macam, masih aman, tempat tinggal ada. Di doktrin seperti itu kan. Emang sih bagus lah, puji Tuhan. Saya apresiasi teman-teman yang emang melayani Tuhan gak lihat PK itu bagus, bener teman-teman. Cuman di sini sekali lagi kita mau perlu bijak juga dalam hal kita lihat seperti apa gitu gereja yang tempat kita melayani, apakah dia bisa menghargai kita apa enggak gitu kan kelihatan dari situ kan, nggak semua orang pukul rata sama. Nah ini juga ada ada beberapa tipe orang lah ya, kayak yang gue pernah temuin ya, orang-orang teman-teman gue sendiri ya, kalangan gue sendiri. Jadi ada orang emang yang nggak mau terima PK itu karena emang dia emang udah kerja, udah mampu, emang ya udahlah gue melayani Tuhan karena gue udah aman hidupnya kan, ya udah tinggal gue memberi diri. Oke. Ada juga orang yang mohon maaf ini seneng tampil, pokoknya masih tampil ya kan. Ya pokoknya gue kalau misalnya gue nggak main gitar hari ini, kata gue nggak main keyboard, kalau bukan gue yang WL, kata bisa ngambek itu dia. Tapi dia nggak dikasih PK nggak apa-apa, yang penting gue dapet panggung. Ada yang kayak gitu, ya kan? Show off ya. Ada yang kayak gitu. Gue sendiri pun pernah kayak gitu. Makanya gue tahu ya, bukannya gue ngejudge orang nih. Gue masih ABG, masih pengen show off nih. Pamer. Skill pentatonik doang pamer. Jiwa muda ya kan. Kalau sekarang udah iya. Karena kadar begonya udah menurun ya kan. Kalau dulu masih egois ya kan. Nah, jadi terus ada juga tipikal orang yang emang dia tulus ya, karena nggak ngerti apa-apa, ya udahlah ikut aja. Tapi itu gue acungi jempol orang-orang kayak gitu sih. Nah kalau dari Bro Jeff sendiri pernah nggak nemuin sesama pelayan nih, antar sesama pelayan juga yang ngedoktrin seperti itu? Udah lu gak usah terima PK. Coba lihat latar belakang. Kalau gue sih
ada satu case yang ini kejadian di gua juga nih. Dan ini lucu banget kalau menurut gua nih. Iya. Lucu plus ironi ya. Jadi lucunya itu Jadi lucu-lucu sedih dong. iya, ini orang oknum ini pokoknya ya oknum yang ya salah satu yang punya gereja lah intinya ya kan. Beliau ini bilang bahwa pemusik itu melayani ya untuk Tuhan. Jadi yang kayak tadi ayat-ayat yang tadi keluar lagi tuh balik lagi ilmunya tuh jurusnya itu lagi putar tuh. Iya. Nah ujung-ujungnya adalah ya kita semua pemusik kita ya didoktrin bahwa kalau pelayanan tidak boleh mengharapkan PK. Jadi kalau cari duit ya di luar dari gereja. Yang ironinya lagi dan lucunya lagi, yang ngomongnya ini justru dia itu waktu itu dia juga pelayanan khotbah. Nah, waktu dia khotbah itu dia terima PK. PK-nya itu udah pasti beda lah level sama PK pemusik ya. Gede lah, nominal beda. Bayangin aja yang ngomong ini bisa punya Rolex, bisa punya jamnya Patek Philippe ya kan. Apa daya saya? Iya. Jam Gisho KW. Iya. Kalau gue kasih orang. Kasih orang. Sama ya berarti ya kasih orang. Nah ini yang malah menurut gue ini jadi mengkotak-kotakan pelayanan gitu lah. Kalau lu mau kayak gitu ya berarti kalau kan semuanya melayani nih, semua mau usher kek, mau dia pelayanan megang kabel doang kek, mau dia musik, mau nyanyi, atau dia khotbah, semuanya sama di mata Tuhan itu yang melayani ya kan. Yeah. Kalau lu mau ngomong kayak begitu ya pukul rata semuanya juga harus prinsipnya harus sama kan semuanya sama. Yeah. Nah ini untuk Tuhan ya kan. Jadi kalau dia bilang pemusik gak boleh terima PK, berarti yang khotbah juga jangan. Iya, harusnya bener. begitu. Kalau sama ratain semua Ya, gitu. Jangan-jangan konsep pelayanan buat yang tadi lu bilang itu tuh adalah menerima PK, menerima sumbangan dari jemaat buat jam mewah-mewah. Waduh, betul sekali lagi. Tarifnya 2, tapi gak apa-apa yang ngomong produser aja. Buat gua. Yang ngomong Pak produser. Jadi ini kalau mau dikasih TikTok yang ini yang ngomong nih. Nah itu yang menurut gue tuh ironi. Jadi di kotak-kotakin pelayanan itu. Padahal kan semuanya sama aja. Semua untuk Tuhan. Balik lagi untuk Tuhan. Kalau mau ya seperti diberlakukan seperti itu ya semuanya dipukul rata gitu loh. Iya benar-benar. Bener kan? Karena kan yang khotbah balik lagi punya keluarga. Yang main musik juga punya keluarga gitu kan. Malah lebih miris ya khotbah datangnya naik mobil. Iya. Yang main musik naik motornya masih motor yang mogok-mogok tengah jalan. Iya. Tapi yang khotbah dapat belum malah kadang ada yang diundang ke luar negeri maunya kalau ini maunya bisnis kelas ya kan syarat hotelnya masih mewah itu banyak kejadian bro. Ada ridersnya kayak ngundang artis. Iya, nah ini pemusik yang cuma PK-nya paling seberapa sih bro ya? Kalau syaratnya berkurang, malaikatnya kurang. Wah, iya, berapanya kayaknya kurang deh. Nggak di fullin nih. Parah. Nggak tanya terus. Iya, waduh, kacau ini. Panas. Dunia persilatan kacau. Ngeri. Udah makin hot kok, aduh parah nih. Oke. Lain cerita juga, kadang gue juga nggak setuju ya kalau misalkan ada pemusiknya misalkan dikasih PK tapi dia pasang tarif, mungkin dia merasa, gue hebat nih, job banyak nih, terkenal nih, main sana sini, atau dia ngiringin artis mungkin kan, ada juga yang ngiring, dia pasang tarif ketika main nih, nah kalau itu juga gue nggak setuju tuh. Iya benar. Iya, karena kan balik lagi ini pelayanan untuk Tuhan, semua talenta kita itu ya dari Tuhan itu loh, ketika kita diminta untuk melayani Tuhan ya kita janganlah kita kalau Tuhan mau balik hitung-hitungan sama kita, nafas tuh sedetik berapa ya? Mati gitu. Sedetik aja 100 perak aja kita gak bisa hidup sampai sehari. Iya, makanya. Cuma punya gocap setengah hari tuh. Makanya berapapun nominalnya, ya bersyukur aja. Toh yang penting kita juga dihargai dan kita gitu, kita lebih direspek sebagai manusia. Namanya judulnya PK itu persembahan kasih. Ketika lu memberi persembahan, itu tandanya lu mengasihi ke pemusik itu. Gereja sebagai pihak yang lebih banyak menerima kasih itu pun juga harusnya lebih lagi mencontohkan untuk mengasihi. Mengasihi itu ya tentunya dari yang lebih dekat dulu ke tim pekerjanya dia, pelayan-pelayannya, bahkan ke jemaatnya. Jangan sampai asap gereja, pohon Natal lebih diutamakan, sistem, hati lebih diutamakan. Itu berani keluar budget mahal-mahal, tapi sementara pemusiknya atau pelayan-pelayannya kekurangan di rumah, buat beli susu kesulitan, ya kan? Waduh, jangan sampai kayak begitu. Mau makan aja mesti doa puasa. Iya kan? Ada.
pelayanan ini kita mesti bisa bedain. Ada yang namanya volunteer ya. Volunteer tentu kan dia udah memang sukarela dan harusnya sih siap ya. Tapi memang pada kenyataannya di lapangan banyak yang ternyata dia volunteer sebenarnya dia nggak siap. Makanya kenapa dibutuhkan gembala, namanya juga kan gereja penggembalaan. Nah itu dibutuhkan satu sistem yang dia sebisa mungkin membuat satu sistem yang nggak bikin jemaat itu ketika nanti gerejanya makin besar makin jauh gitu. Tapi lebih sistemnya itu kalau gereja saya kan kekeluargaan tentu lebih dekat kan. Bagaimana kita bangun tim komsel, chapternya itu juga lebih dekat, lebih ada face to face, lebih ada kayak charity, lebih ada kayak heart to heart gitu. Jadi kita bisa tahu pekerja mana atau jemaat mana yang memang dia perlu dibantu. Nah, dan di sini hebatnya lagi kita bisa lihat bahwa ada beberapa yang mungkin pelayan yang dia udah punya duit atau petinggi-petinggi yang dia udah punya uang dan kaya gitu. Nah, dia bisa menyalurkannya ke situ gitu. Betul. Gue juga menemukan itu di beberapa pelayanan yang gue sedang layani, ya itu betul ada yang seperti itu dan sangat menghargai untuk membantu setiap pelayanan, aspek-aspek pelayanan yang ada supaya pelayanan itu bersama-sama bisa jalan ya kan gitu. Jadi gini, gereja juga bertanggung jawab. Kita kan bawa firman, kita bawa satu yang namanya harapan dari firman itu kan. Betul nggak? Nah, disitulah kita bisa yang namanya tuh menolong mereka seperti mungkin mencarikan pekerjaan. Toh kalau jemaatnya bisa dimakmurkan, jemaatnya itu bisa dibangun, urusan persepuluhan mah nggak mungkin dia pelit lah gitu kan. Urusan persembahan nggak perlu diajar-ajarin, nggak perlu dikhotbah-khotbahin. Toh dia juga tahu diri ketika dia ditolong dan dia berhasil berdiri sendiri. Itu kan dia nggak akan pelit kok, karena gereja pun udah menunjukkan kasih, dia tentu akan menunjukkan kasihnya juga. Iya betul. Iya tapi ini gue mikir ya sekali lagi, kenapa ya itu yang sering dibahas justru yang sering dituding-tuding itu pelayanan praise and worship yang kayak WL, singer, pemain musik yang selalu dihakimi soal gini, kamu ini pemusik cuma lihat PK, WL cuma lihat PK aja. Tapi nggak pernah dibahas soal yang pengkhotbah yang datang dengan mobil bagus, yang Rolex tadi, nggak pernah disinggung-singgung. Padahal mereka terima PK juga ya. Padahal terima PK juga. Entah itu terserah mau dia balikin apa enggak. Ini kan kita ngobrolnya tentang si gereja ini yang memberi, ya kan? Iya kan? Tapi ya itulah kadang-kadang bingung ya. Kenapa yang diserang selalu ya kalangan-kalangan worship leader, pemusik, terutama banyak pemusik loh yang kena. Terus si singer. Nah itu dia. Makanya kadang-kadang juga nggak habis pikir ya. Balik lagi yang saya tadi bro bilang ya. Kita harus ada namanya jangan mengkotak-kotakan pelayanan. Semua sama. Betul. Tapi ada cerita lagi dari teman gue. Nah ini gue respect nih. Ada satu gereja teman gue yang di sana itu juga sama. Dibilangnya jangan cari PK kalau pelayanan buat Tuhan. Lo cari duitnya di luar sana. Tapi yang gue respect ini, dia ngajarin kayak begitu. Tetapi ketika si pemusik ini kesusahan atau segala macem, dia kasih win-win solution. Mereka itu kasih job di sekuler buat main di cafe, di wedding dan sebagainya. Itu ke pemusik-pemusik ini gitu. Nah jadi mereka nggak cuma sekedar asal dideplak, asal ngomong doang, tapi mereka juga tanggung jawab dan mereka menunjukkan mereka peduli, mereka care, mereka mengasihi. Gitu. Ada actionnya lah. Ada actionnya gitu loh. Nah gue lebih respect kayak begitu. Gitu. Benar. Balik lagi ya tadi kayak gue bilang juga dari awal ya kesepakatan antar pelayan sama si gereja tersebut ya kan. Masalah PK sebenarnya nggak ada hal-hal yang benar-benar mendasari banget harus kasih PK atau enggak ya kan. Tapi ironisnya balik lagi ada cuman dituding-tuding aja kita masalah motivasi. Kamu motivasinya ini kali cuma nyari PK doang. Saya mau bilang sekali lagi mohon maaf petinggi-petinggi gereja ya, jangan masalah motivasi itu biar kita urus sendiri ya kan. Untuk urusan motivasi biar urusan kita sama Tuhan. Kalau mau tanya balik, kalau misalnya si para sesepuh petinggi gereja ini nggak ngasih PK kita juga motivasinya kan kita nggak mau nanya balik. Itu kan motivasi dia sama Tuhan. Takutnya dia ngasih kita PK, nggak taunya mobil anaknya ganti. Ketika tim musik ini atau pekerja-pekerja lain bisa memberikan sesuatu yang dengan sepenuh hati, semuanya excellent, itu yang paling mendapatkan benefit kan sebenarnya gereja juga. Betul. Benar. Ketika makin musiknya makin keren, makin wow, segala macam otomatis jemaat juga makin banyak yang tertarik untuk datang ke gereja itu.
Tapi banyak kan pada prakteknya tetap aja. Tetap aja ya bener. Tetap aja. Iya. Pemusiknya. Yang ironinya lagi udah pemusik nggak dikasih PK ketika pemusiknya lagi ada kesulitan hidup, misalkan ada rumahnya kebakaran atau anaknya sakit atau segala macem, kayak contohnya pas COVID kemarin. Mana mereka itu yang pada hilang semua ya. Iya, jurus ninja hilang. Jurus ninja, set. Pak, lagi pakai asap. Iya. Hilang. Kalau ngajar di depan kayaknya harus mengasihi. Tapi begitu circle lingkup dekatnya mereka, lingkup kecilnya mereka kesusahan, mana yang katanya itu harus mengasihi itu mana? Iya benar. Bahkan mungkin baru WhatsApp atau apa chatting gini. Apa ada yang bisa ada waktu sebentar, saya pengen ada yang diomongin. Centang biru saja. Kayaknya mau ngutang ya. Iya. Kita mau pinjol. Iya. Aduh kacau deh. Gimana tanggapan teman-teman di bawah? Boleh komen ya. Boleh komen di bawah. Boleh kasih komen. Jadi kira-kira sebenarnya harus nggak sih dikasih PK gitu atau kita apa ya istilahnya ya? Kalau dikasih PK menurut teman-teman itu matre nggak sih? Nah gitu aja lah, gampangnya ya kan? Matre nggak sih itu pelayan Tuhan yang gitu yang istilahnya minta haknya kayak kita menyuarakan seperti ini, matre nggak gitu? Nah jadi untuk kita meluruskan obrolan kita hari ini yang sudah berbelok-belok gini ya kan? Iya ada panas ini, takutnya kalau kita makin lama makin dihujat. Maksud kita di sini bukan mencuci otak teman-teman, mendoktrin teman-teman supaya wah berarti kalau gereja gue gede, gue nggak dapat PK, wah gereja gue nggak bener nih ya kan, nggak gitu juga ya, balik lagi ke hati teman-teman masing-masing. Cuman yang kita suarakan seperti itu, seharusnya di dunia sekuler aja orang yang misalnya ada orang yang bekerja sama kita ya kan, atau ada orang yang bantu kita, pasti kita mau memberi gitu loh ya kan, pasti kita mau memberi ya kan. Nah, gimana di dunia rohani masa kalah sama di dunia sekuler gitu kan, istilahnya begitu aja sih teman-teman. Dan mau nambahin lagi, kita pun di sini ngomongin seperti ini, gue pribadi sama si Meldi ini juga, kita juga sering kok pelayanan nggak dikasih PK juga sering, sering ya sampai sekarang. Ya gitu, karena kita melihat juga emang latar belakang pelayanan ini seperti apa. Betul. Terus kita lihat juga apa namanya, emang dia gereja ini emang butuh disupport seperti apa gitu. Gak motong tarif seperti tadi Bro Jeff juga bilang. Benar. Jangan juga ada teman-teman yang karena ada nih kasus beda ceban pindah jadwal. Udah deal hari Sabtu. Bro, kita jam 10 pelayanan ya, Bro. Oke, tiba-tiba alasan apa lah, pilek lah segala macam. Ternyata tahu pindah ke gereja lain. Lebih gede. Iya, misalnya PK yang pertama cuma Pego, gereja lain 160, beda 10.000 pindah. Ada loh kayak begitu. Waduh, bener-bener aja. Makanya di situ lagi, balik lagi lah. Yang melihat hati kita, yang tahu motivasi kita hanya Tuhan, ya kan teman-teman, ya kan. Jadi ya balik lagi, semua itu tergantung pilihan teman masing-masing, ya. Tapi dengan dikasih PK pun pemusik kalian juga nggak akan beli Rolex. Iya. Ganti mobil BMW. Tidak akan mengalahkan kalian, nggak mungkin. Iya, udah dibikin panas lagi. Iya. Udah bro, nggak selesai. Panas. Oke deh, semoga podcast kita hari ini boleh didengar, bermanfaat, memberkati, ambil positifnya, yang negatifnya dibuang aja gitu ya. Oke, puji Tuhan. Sampai kita bertemu di podcast kita berikutnya. Oke, sound the ship, let's speak it out.